Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Watul Munawaroh dengan akhiran NIM 63 dari kelompok 7. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi tentang saham dan valuasi. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama di sini ada Erma Firnanda dengan akhiran NIM 45, Devita Anggraini dengan akhiran NIM 46, dan Kholiatul Muamalah dengan akhiran NIM 48. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Devita Anggraini. Yang pertama yaitu tentang saham. Saham adalah tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan, yaitu kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya. Yang selanjutnya yaitu hak hukum dan istimewa pemegang saham biasa. Yang pertama, kendali atas perusahaan. Pemegang saham biasa suatu perusahaan berhak memilih para direkturnya. Selanjutnya memilih pengurus yang akan mengelola usaha. Peraturan federal dan negara bagian mengatur pelaksanaan hak yang dimiliki oleh para pemegang saham. Pertama, perusahaan harus melakukan pemilihan direksi secara berkala, biasanya 1 kali dalam setahun. Dengan pengambilan suara yang dilakukan pada rapat tahunan, pemegang saham dapat hadir dalam rapat dan memberikan suara secara langsung. Tetapi mereka umumnya memindahkan hak mereka untuk memberikan suara kepada orang lain melalui mandat atau proksi. Untuk yang kedua yaitu hak preemptif. Pemegang saham biasa seringkali memiliki hak yang disebut preemptif atau preemptive right untuk membeli setiap tambahan saham yang dijual oleh perusahaan. Tujuan hak preemptif ada dua. Pertama, mencegah manajemen suatu perusahaan menerbitkan saham tambahan dalam jumlah besar dan membeli sendiri saham-saham tersebut. Tujuan yang kedua, yang jauh lebih penting adalah melindungi pemegang saham dari pendilusian nilai. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis saham biasa. Sebagian besar perusahaan hanya memiliki satu jenis saham biasa. Terkadang digunakan saham klasifikasi atau classifying stock. Itu adalah saham biasa yang diberikan penanda khusus seperti kelas A, kelas B, dan seterusnya. Itu untuk memenuhi kebutuhan khusus perusahaan. Misalnya nih, ketika Google menjadi perusahaan publik. Nah, Google ini menjual saham kelas A kepada publik, sementara saham kelas B dipegang oleh orang dalam perusahaan. Perbedaan utamanya itu bahwa saham kelas B memiliki 10 suara per lembar saham, sementara kelas A memiliki 1 suara per lembar. Nah, saham kelas B dimiliki oleh 2 pendiri Google dan CEO saat ini. Saham yang diklasifikasikan ini memungkinkan pendiri perusahaan mempertahankan kendali tanpa harus memiliki mayoritas saham biasa. Untuk itu, saham kelas B jenis ini seringkali disebut saham pendiri. Nah, saham pendiri ini adalah saham yang dimiliki pendiri perusahaan yang memungkinkan mereka untuk menjaga kendali perusahaan tanpa harus memiliki mayoritas saham. Harga saham versus nilai intrinsikik. Harga saham adalah harga pasar saat ini dan dapat diketahui dengan mudah bagi perusahaan publik. Nilai intrinsikik yang mencerminkan nilai sebenarnya dari saham perusahaan tidak dapat diketahui dengan mudah sehingga harus diperkirakan. Cara manajer memahami bagaimana nilai intrinsik destinasi. Yang pertama, manajer harus mengetahui bagaimana berbagai aksi dapat mempengaruhi harga saham. Yang kedua, manajer harus mempertimbangkan apakah saham mereka dinilai lebih rendah atau lebih tinggi sebelum membuat keputusan pasti. 2 model dasar digunakan untuk mengestimasi nilai intrinsik, yaitu model dividen terdiskonto dan model penilaian perusahaan. Untuk
selanjutnya yaitu dividen yang didiskonto. Nilai saham biasa bergantung pada arus kas yang diharapkan akan dihasilkan, dan arus kas terdiri atas dua unsur. Yang pertama, dividen yang diharapkan setiap tahunnya. Yang kedua, harga yang diharapkan akan diterima oleh investor ketika mereka menjual saham tersebut. Istilah-istilah berikut digunakan dalam analisis kita. Yang pertama yaitu DT, dividen yang diharapkan akan diterima oleh para pemegang saham pada akhir tahun ke T. Berikutnya harga pasar atau market price, tingkat pertumbuhan atau growth rate, tingkat pengembalian yang diminta atau required rate of return, tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected rate of return, tingkat pengembalian aktual atau terrealisasi atau actual realized rate of return, imbalan hasil dividen atau dividend yield, imbal hasil keuntungan modal atau capital gain yield. Saham dalam pertumbuhan konstan. Perhitungan terakhir dalam persamaan 9.2 disebut model pertumbuhan konstan atau model Gordon. Di sini ada rumus. Yang pertama ada P0 itu dimaksud dengan harga pasar dan D0 dimaksud dividen yang telah dibayarkan dan G dimaksud tingkat pertumbuhan dan RS yang dimaksud tingkat pengembalian yang diminta. Kemudian ada D1 yang dimaksud imbal hasil dividen. Kemudian ada saham dengan pertumbuhan 0. Saham biasa yang dividennya di masa depan diperkirakan tidak mengalami pertumbuhan sama sekali, yaitu nilai G sama dengan 0. Kemudian ada dividen dan pertumbuhan. Salah satu cara untuk mengestimasi tingkat pertumbuhan dividen adalah menggunakan laba perusahaan. Tingkat pertumbuhan dividen ini dikenal sebagai tingkat pertumbuhan berkelanjutan. Tingkat pertumbuhan berkelanjutan sama dengan ROE kali retention ratio atau tingkat pertumbuhan berkelanjutan ROE kali 1 min payout ratio, di mana ROE sama dengan laba bersih atau ekuitas. Manakah yang lebih baik, dividen saat ini atau pertumbuhan? Di dalam bagian sebelumnya kita mengetahui bahwa satu perusahaan dapat membayarkan dividen saat ini yang tinggi dengan meningkatkan rasio pembayaran, tapi hal itu akan menurunkan tingkat pertumbuhan dividennya. Jadi perusahaan itu dapat memberikan dividen saat ini yang tinggi atau tidak pertumbuhan yang tinggi, tetapi tidak keduanya sekaligus. Kondisi yang dibutuhkan untuk model pertumbuhan konstan. Yang pertama ada tingkat bunga yang dibutuhkan harus lebih besar dari tingkat pertumbuhan jangka panjang. Yang kedua, model pertumbuhan konstan sebagaimana dalam persamaan 9.2 tidaklah tepat kecuali pertumbuhan suatu perusahaan diharapkan tetap konstan di masa depan. Selanjutnya yaitu valuasi dengan pertumbuhan non-konstan. Pertumbuhan non-konstan digunakan untuk melihat kemungkinan tingkat pertumbuhan supernormal terjadi selama rentan waktu yang terbatas. Pertumbuhan non-konstan yaitu siklus hidup perusahaan di mana pertumbuhan berlangsung jauh lebih cepat daripada perekonomian secara keseluruhan. Tanggal akhir atau tanggal horizon yaitu tanggal saat tingkat pertumbuhan berubah menjadi konstan. Kemudian ada nilai horizon, yaitu nilai pada tanggal horizon atas seluruh dividen yang selanjutnya diharapkan akan diterima. Nilai horizon sama dengan PN sama dengan DN plus 1 dibagi dengan RS, yaitu tingkat pengembalian yang diminta pemegang saham dikurangi dengan G. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang
pendekatan valuasi perusahaan berbasis perusahaan. Nah, membahas pendekatan dividen yang didiskontrokan untuk melakukan valuasi atas saham biasa suatu perusahaan. Nah, prosedur ini digunakan secara luas, tetapi prosedur ini tuh didasarkan atas asumsi bahwa analisis dapat meramalkan dividen di masa depan dengan cukup baik. Gitu. Nah, dengan cukup baik. Nah, hal ini sering dilakukan bagi perusahaan yang sudah mapan dan memiliki riwayat pembayaran dividen yang stabil. Gitu. Nah, namun dividen ini tergantung pada pendapatan. Gitu. Tergantung pada pendapatan sehingga perkiraan dividen yang diandalkan harus berdasarkan pada perkiraan penjualan, biaya, dan kebutuhan modal suatu perusahaan di masa depan. Nah, pemahaman ini itu menghasilkan alternatif pendekatan suatu saham. Biasanya itu disebut dengan modal valuasi perusahaan. Apa sih modal valuasi perusahaan? Nah, model valuasi perusahaan ini model perusahaan yang digunakan sebagian alternatif dari model dividen yang diskonto untuk menentukan nilai perusahaan, khususnya yang tidak memiliki histori dividen atau nilai suatu divisi dari suatu perusahaan yang lebih besar. Gitu. Nah, di sini kita mendiskusikan arus kas bebas atau FCF di bab 3. Nah, di mana kita itu membuat persamaan sebagai berikut. Di sini dicantumkannya itu ada FCF sama dengan FCF sama dengan buka kurung EBIT tutup kurung 1 dikurangi T tutup kurung plus penyusutan atas amortisasi tutup kurung, terus dikurangi pengeluaran, dikurangi pengeluaran modal ditambah modal kerja operasi neto tutup kurung. Nah, apa sih EBIT itu? Nah, EBIT itu pendapatan dari operasi saat dikurangi kas harus dikeluarkan untuk investasi pada aset tetap dan modal kerja untuk mendukung pertumbuhan di masa depan. Begitu. Cukup. Selanjutnya yaitu saham preferen. Saham preferen adalah jenis saham yang memberikan hak prioritas pada pemiliknya untuk memperoleh pembayaran dividen lebih besar dibandingkan dengan saham biasa. Pemilik saham preferen ini mendapatkan pembayaran dividen lebih awal sebelum saham biasa. Saham preferen memberikan hak kepada pemiliknya atas pembayaran dividen secara rutin dan dalam jumlah tetap. Jika pembayaran dilakukan selama-lamanya, maka akan menimbulkan permasalahan perpetuitas yang akan dihitung sebagai berikut, yaitu FP, yaitu saham preferen, sama dengan DP, yaitu dividen saham preferen, dibagi dengan RP, yaitu tingkat pengembalian yang diminta atas saham preferen.